Widih, luar biasa. Tomat satu gunung, sobat survivor. Panen-panenan sekarang itu bisa dapat 1 ton lebih. Kalau yang saat ini bisa 1 ton lebih, Pak ya. Ya, iya. Melihat lahan seluas ini, Bapak mungkin ke depan enggak rencana untuk tanaman-tanaman jangka panjang, Pak? Ada rencana juga. Sudah ada tanaman jeruk. Tomat ya, jeruk ya. Oke. Ya, Ya, Pak Anton ini orang yang sangat cerdas, sudah memikirkan masa depan. Ini jeruk nipis. Ya. Di tengah-tengah juga nih ada lombok sudah. Oh, sudah ada lombok ya. Pantas badan Bapak atletis sekali, Pak. Kayak Chico Jericho, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, mohon maaf, umur Bapak sekarang berapa ini, Pak? Mau dekat-dekat 40 sudah nih. Oh, masih muda sekali. Pantas atletis dan juga semangatnya luar biasa, Pak ya. Ya, melihat usaha Bapak di sini dan perjuangan Bapak di sini, pasti dua tokoh yang ada di baju Bapak ini, coba kasih lihat dulu, Pak. Nah, dua tokoh yang ada di baju Bapak ini pasti bangga sama Bapak ini. Ini. Apa ini, Mas Bro? Kita mau lihat kebun tomat yang Satu gunung ya? iya satu gunung ini selama ini sudah cerita oleh masyarakat tempat ini bahwa tomat di tempat ini tuh ternyata banyak dan Iya. Dan ini lagi sedang dipanen ya? iya Widih. tengkulaknya nih. Oh, tengkulaknya. Iya. Luar biasa, langsung menjemput di lokasi ya? Iya. Waduh. Kalau emang di tempat ini tengkulak itu hampir banyak ya. Jadi mereka tuh rebutan. Oh, Jadi, gitu. iya. Jadi Berbagi juga, jadi orangnya ini bagus juga berbagi. Oh, berbagi. Nah, sobat survivor, ini adalah tomat satu gunung ya. Wow, luar biasa, luas sekali. Siapa cepat ya dapat. Terutama konten juga ya. Cepat tahu. Oke, sobat survivor. Jadi satu gunung Teletubbies ini satu gunung ini tomat semua ini. Wadaw. Dan tomatnya sudah selesai dipanen ini ya. Iya. Masih ada di bawah sana. Masih ada di bawah lagi. Oke, sobat survivor. Jadi kita di kilo 57. Salah satu warga di sini mengupayakan tomat sebagai tanaman andalannya yang sangat menghasilkan. Dan ini lebih dari 1 hektar kayaknya nih ya. 1 hektar ya, Bro ya? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Sepanjang mata memandang ini tomat semua ini. Kalau sampai di bawah berarti 1 hektar. Oke, kita ke bawah berarti ya. Oke, sip. Sip. Tomat semua ini. Jadi yang hijau yang sobat survivor lihat ini tomat yang sedang berbuah dan ini adalah puncaknya ya. Belum, ini baru panen kelima. Panen kelima ya. Kita Wadaw. ngobrol dengan orangnya nanti. Oke. Puncaknya biasanya itu katanya 6 sampai panen ke-7. Oke, jadi luar biasa. Untuk jalan ke sini aja itu udah ngos-ngosan kita ya. Dan sobat survivor, tomat satu gunung ini diupayakan oleh satu keluarga aja, Bro ya. Ya. Pekerjaan orang juga nggak sih? Kalau kata orangnya, kalau misalnya udah Panen. panen banyak seperti puncaknya biasanya pakai orang. Pakai orang ya. Kalau Tapi untuk kalau panen- perawatannya enggak ya. Perawatan enggak, Satu keluarga itu aja yang ngurus ya. cuman suami istri dan anak. Widih, luar biasa. Tomat satu gunung, sobat survivor. Dan di sini ada petaninya yang kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Hampir sepanjang mata memandang tomat semua dan semuanya bisa dilihat berbuah dengan sangat bagus. Dipanen jadi kelihatan nggak ada yang merah. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Bapak? Kabar baik. Iya. Pasti baik dan selalu berbahagia, Pak ya. Ya, itulah. Melihat tanaman Bapak ini pasti selalu menjadi penghiburan tersendiri, Pak ya. Ya, inilah kegiatan kita sehari-hari ini. Kegiatan Bapak sehari-hari memanen tomat ya. Memanen dan merawat. Merawat ya. Hmm. Menanam, merawat dan juga memanen. Ya. Oke, mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Pantun sampai. Pak Anton sampai. Pak, saya dari Asian Survivor mau meliput kebun Bapak ini, boleh, Pak ya? Bisa. Iya. Ya. Ini semoga ini menginspirasi petani-petani yang lain juga, Pak. Oke. Begitu. Jadi Bapak bisa menjadi inspirator buat mereka. Oke. Luar biasa. Kita lihat-lihat dulu, Pak, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, ya. Silakan panen, Pak. Ini lagi sedang panen, Pak ya. Ya, sedang panen ini. Panen keberapa, Pak? Kelima. Kelima. Ya, Tapi belum puncaknya tuh, Pak ya. belum. Puncaknya tuh biasanya dipanen keberapa, Pak, biasanya, Pak? Ya, ini agak mula sudah puncak ke 5, 6, 7, 8. Ya, ke atas itu agak kurang sudah lagi buahnya. Oh, berarti di 5, 6, 7, 8 itu, Pak ya? Ya. Baik. Oke, silakan panen dulu, Pak. Saya enggak ganggu, nih lagi sedang panas-panasnya ini. Ya. Widih, dan sebenarnya ada Nona di bawah lagi panen juga. Itu anaknya Pak Anton ya? Widih, ternyata rame juga ini anak buahnya. Anak sama ponakan
ponakannya kan. Oh, anak sama ponakannya. Waduh. Ini kalau rame begini nggak ada rasa capek karena apa ya? Semangat juga ya. Semangat juga karena lihat hasilnya. Cari uang jajan kah? Ya pasti dong. Bukan uang jajan ini, uang untuk sekolah pasti. Gimana bosku? Setuju bosku? Semua bersembunyi di balik tumpukan tanaman ya, enggak apa-apa ya. Ya kita tidak ganggu juga. Tuh sobat survivor. Sepanjang mata memandang ini bukan tanaman sembarangan, ini tomat semua ini. Luas sekali sampai ke atas ini. Waduh. Di mana kita bisa lihat semua tanamannya? Paling atas ya? Tengah-tengah, Bu. Oh, di tengah-tengah ya? Boleh. Tapi kita nggak bisa nyebrang ke sini, Bro. Harus Dari situ ya? Nanti Widih. kalau di bawah situ bisa kelihatan semua. Di mana itu, Pak? Di dekat kayu, atas tuh di situ. Oh, bisa di situ ya? Ya dia nanti di tengah-tengah ada gunung situ. Kelihatan itu sebelah sana. Oh, gitu. Kalau dari atas, Pak? Dari atas Nggak bisa ya? kelihatan di sini. Tertutup ya? Ya tertutup. Widih. Ini panen dari jam berapa tadi, Pak? Dari pagi. Oh, dari pagi sudah. Dari panen sampai sore ini, Pak ya? Ya. Tapi tetap ada waktu istirahat, Pak ya? Ya tadi waktu tengah hari kami istirahat makan. Oh, istirahat, makan dulu ya. Ini lanjut lagi nih, Pak ya, baru lanjut lagi. Ini tadi jam 2. Sekarang sampai jam berapa sekarang ya? Sudah jam setengah 4 kayaknya, atau jam 4 ini. Ya. Oke, sobat survivor, kita berusaha untuk mencari view paling bagus untuk melihat secara keseluruhan kebun Pak Anton ya? Ya. Pak Anton. Jadi kita diajak oleh salah satu YouTuber juga untuk meliput di sini dan memang ini apa ya? Satisfying sekali, sangat menyenangkan gitu, sangat memuaskan untuk melihat ini. Baik, kita coba di log kayu ini bisa kelihatan semua enggak? Widih. Nah, sobat survivor. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Sampai di balik gunung sana itu masih tomat juga. Nah, yang memanen adalah anggota keluarga juga, gitu ya. Jadi tidak perlu, tapi kadang-kadang juga katanya ini mempekerjakan orang juga untuk panen. Oke, sobat survivor. Tomat seluas ini hanya dikerjakan oleh satu keluarga saja. Nah, sebelah sana itu hutan Kalimantan yang masih padat itu. Tapi bukan berarti belum atau tidak ada yang punya, sudah ada pasti. Tapi belum dikelola saja. Memang tanahnya subur sih ya. Jadi selain mengandalkan pupuk, mereka juga tentunya diuntungkan dengan tanah yang begitu subur sehingga tomatnya ini bisa sebagus ini. Seandainya tahu tadi pasti pakai drone lebih keren lagi nih. Nah, ini dia sobat survivor. Di Jawa atau di daerah-daerah yang sudah maju mungkin perkebunan tomat semacam ini itu sudah sangat umum, sudah biasa dilihat. Tapi untuk daerah yang masih berjuang lahan pertaniannya, maka ini luar biasa ya. Dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat petani-petani lain untuk juga mengupayakan lahan kebunnya untuk dimaksimalkan sehingga bisa produktif semacam ini. Tantangan pasti ada, namun dengan ketekunan dan kerja keras mereka bisa menuai hasil yang luar biasa. Dan hampir bisa dibilang ini secara keseluruhan ini bagus semua tomatnya ini. Sana juga ada lagi yang sedang panen. Halo bosku. Semangat bosku. Nah, di bawah situ banyak keladi-keladi tuh. Keladi-keladi liar yang biasa ditemukan di rumah-rumah mewah, depan rumah-rumah mewah, tapi di sini tumbuh liar begitu saja. Nah, ini tomatnya sobat survivor. Ini ini tomat super sih, kualitasnya sangat bagus tuh. Memang dipanen pada saat masih belum terlalu merah ya, supaya bisa bertahan lama. Ini aja udah berkarung-karung ya. Halo. Oh, jadi angkutnya lewat sini ya? Ke sana ya? Oh, gitu. Nah, ini tomatnya sobat survivor. Jadi untuk memanen ini bahkan sehari mungkin tidak selesai juga katanya. Banyak sekali.
Ini tomatnya Sobat Survivor. Tuh. Dan masih banyak buahnya, pasti ini masih bisa dipanen berapa kali ini. Berkarung-karung tomat didapatkan. Boleh kita lihat lagi panen ya. Nah, ini cara panennya. Silakan dikasih lihat cara panennya gimana. Oh, gitu. Tangannya terampil. Yang merah-merah gini udah dipanen semua ya? Iya. Panen terakhir kemarin sebelumnya ada berapa karung dapatnya? 10 lebih. 10 karung ya. Enggak cukup satu mobil berarti itu ya? Berapa mobil? 3. 2 ya. Luar biasa. Semangat, semangat. Kulu, 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 kulu. Nah, kecil-kecil gini juga sudah pandai panen ini. Tuh. Hasil panennya gini nih, Sobat Survivor. Nah, kalau ini diambil atau enggak nih kalau gini? Enggak ya? Dibuang ya. Panen anu kah? Kapan panen? Oh, tadi. Ini boleh kasih bocoran nggak Pak? Biasanya sekali panen begini bisa dapat berapa ton Pak? Ini tergantung dari luasnya tanaman dan bagusnya tanaman. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau tanaman-tanaman seperti ini, kalau panen-panenan sekarang itu bisa dapat 1 ton lebih. Kalau yang saat ini bisa 1 ton lebih Pak ya? Ya, Oke. jadi kalau tidak jadi juga tanaman, ya mungkin kurang dari 1 ton. Biasanya dalam satu periode tanam begitu berapa kali panen Pak? Berapa kali pemetikan Pak? Kalau saya selama tanam tomat selama ini, paling kurang waktu saya panen itu 12 kali, 13 kali. 12 kali. Biasanya sudah keluar modal itu pada saat panen keberapa Pak? Yang bisa menutupi semua modal keluar. Itu pas panen keberapa Pak? Oh, itu kalau tergantung dari harga. Kalau harganya bagus, Kalau pas lagi harga bagus deh. Kayak panenan ini mungkin bisa 2 kali panen atau 3 kali panen bisa. Wih deh, sudah menutupi semua modal itu Pak ya? Iya. Luar biasa. Jadi tapi kalau tidak bagus harga, kadang-kadang juga kita kembali modal saja. Oh gitu ya? Iya. Di lahan seluas ini Pak, begitu Pak ya? Nah, kalau lahan seluas begini, Pasti ada untungnya. pasti ada untungnya, tapi ya tenaga Juga banyak keluar ya. kuras. Ya, melihat usaha Bapak di sini dan perjuangan Bapak di sini, pasti 2 tokoh yang ada di baju Bapak ini, coba kasih lihat dulu Pak. Nah, 2 tokoh yang ada di baju Bapak ini pasti bangga sama Bapak ini. Nah, ini yang kita dukung selama ini. Wih, luar Jadi biasa. mudah-mudahan Ada perhatian begitu ya? ya ada perhatian. Iya. Apa Pak yang paling dibutuhkan oleh petani secara umum selain termasuk Bapak di sini? Kalau menurut saya, sebab saya selaku ketua kelompok tani juga, apabila saya merasakan dalam pertanian petani-petani di sini harus ada bantuan misalnya water pump, ya. Dan tangki semprot tangki semprot ya. Ya. Apalagi seperti lahan seluas ini, kalau dikerjakan manual pasti gempor juga. Ya gempor. Ini saya pakai manual ini 3 hari saya semprot. Iya. Pantas badan Bapak atletis sekali Pak, kayak Chico Jericho Pak. Iya. Kalau boleh tahu, mohon maaf, umur Bapak sekarang berapa ini Pak?
Mau dekat-dekat 40 sudah nih. Oh, masih muda sekali, pantas atletis dan juga semangatnya luar biasa, Pak ya. Ya itulah. Ini bisa menjadi contoh buat petani yang lain, Pak. Ya mudah-mudahan kita sehat terus. Amin. Tapi banyak orang bilang kalau petani itu lebih sehat daripada orang kerja kantor. Ya, setuju saya, Pak. Setuju saya. Biasanya kalau sudah kerja di kantor nggak ada waktu untuk fisik seperti ini, latihan fisik seperti ini. Nah, Bapak latihan fisik hampir setiap hari, Pak. Iya, Cuman kalau panas-panas seperti ini kayaknya harus banyak minum air putih deh, Pak. harus. Kalau kita sudah sampai ke ujung, bisa minum air putih lagi. Minum air putih lagi ya. Ya, Karena apalagi sering berkeringat seperti ini, Pak ya. ya, Harus terganti cairan dalam tubuh ya. ya, ya. Ya. Oke, luar biasa. Biasanya selesai panen jam-jam berapa nanti, Pak? Ini mungkin Sambil-sambil, jam- Pak, nggak apa-apa. Jam berapa ya? Jam 4. Jam 4 ya. Ya kurang lebih lah jam 4 ini tinggal ini. Oh, gitu. Kalau enggak pakai pembantu paling sampai malam ini belum siap ini. Belum siap ya. Iya. Luar biasa. Kalau- Sambil-sambil, Pak. Iya, iya. Oke. Luar biasa. Ini salah satu contoh petani teladan ini di Kalimantan Utara. Dan ini menginspirasi anak-anak muda karena bisa dibilang Bapak ini masih muda, masih umur 30-an tapi semangatnya luar biasa menginspirasi petani-petani di Kalimantan Utara dan di Indonesia secara umum karena penonton kita ini sampai ke luar negeri, Pak. Oh, Pasti bangga nih. Wah, ini orang Indonesia yang ulet ini menonton. kalau saya bercucuk tanam di dalam pertanian ini Pak, saya mulai tahun 2004. 2004, Pak. Itu masuk di lokasi ini atau sebelumnya di tempat lain? Sebelumnya tuh saya di Malaysia. Oh, Jadi berarti saya juga Bapak ini petani migran kan. dulu, Pak ya? Ya. Oke. Jadi tahun 2014 itu saya masuk di sini. Oke, mulai menggarap lahan ini, Pak ya? Ya, mulai masuk di kilometer 57 nih. Oke, jadi Bapak ini awalnya ini pekerja migran di Malaysia, Pak ya? Ya, ya, ya. Kemudian Bapak terjun di sini untuk Berusaha sendiri. berusaha sendiri. Dulu di Malaysia itu bekerja di bidang Bidang pertanian juga. bidang pertanian juga, Pak ya? Ya. Jadi ilmunya banyak dari sana juga berarti, Pak? Ya, ilmunya dari sana saya bawa, jadi saya belajar dari situ peraturan-peraturan perobatan. Jadi di situ saya lihat, wah kalau begini ini obatnya, nah ini harus dirawat ini. Jadi begitu. Oke, Pak Anton sudah memberikan contoh yang luar biasa ini, Pak ya. Luar biasa. Jadi dari Malaysia ternyata beliau. Pantas banyak ilmu yang didapatkan. Apa yang paling menonjol, Pak? Ilmu yang Bapak dapatkan di Malaysia yang tidak banyak diterapkan di Indonesia. Pengaplikasian pupuk kah atau apa biasanya? Kalau saya bedakan dengan di Malaysia, dengan mudahnya kita melaksanakan pertanian, kalau di Malaysia itu mendapatkan pupuk agak senang, Lebih mudah ya? ya lebih mudah. Oke, itu menjadi Kalau- tantangan di Indonesia berarti, Pak ya? Ya kalau di sini ya kita ndak bisa dapat pupuk kalau ndak ikut Kelompok tani. kelompok tani. Oke. Bersyukurnya Bapak di sini sudah ikut kelompok tani, Pak ya. Ya saya Tapi pupuknya tetap terbatas untuk didapat, Pak ya. terbatas. Oke. Bapak mengandalkan pupuk kotoran ayam juga nggak sih, Pak, untuk ini? Ya itu harus kita butuhkan juga nanti tuh kalau sudah kayak ini kan kita olah sudah 3 kali, 4 kali harus mau pakai pupuk kandang. Ya, untuk mengembalikan kesuburan tanahnya, Pak ya. Ya Oke. kalau masih sekarang itu masih banyak dia punya pupuk-pupuk asli, ya itu ndak usah kita pakai pupuk kandang lah. Oh, begitu. Baik. Ya. Tinggal sedikit berarti, Pak ya. Mungkin tinggal baris Bapak aja nih yang belum selesai ya. Ya tinggal barisan ini. Oke. Jadi Sobat Survivor, kenapa ini sudah warnanya hijau? Karena sudah dipanen semuanya. Ini sudah hijau semua, tapi buahnya itu masih banyak sekali. Ya. Nah, yang belum dipanen ini tuh yang di barisan Pak Anton ini yang lagi sedang dipanen saat ini. Dan memang dipanennya itu bukan pada saat merah sekali karena ini mencegah cepat busuk gitu, Pak ya. Jadi dengan warna hijau masih kehijauan itu bisa lebih bertahan lama seperti itu. Ya ini harus kita panen sudah seperti ini. Seperti ini, Pak ya. Oh ini sudah masak ini. Sudah masak ya. Ya. Baik. Dengan lahan seluas ini yang hampir 1 hektar ini, Pak. Ini modal-modal yang Bapak keluarkan kira-kira berapa, Pak? Ini saya hitung-hitung modalnya nih ya hampir 10 jutaan. 10 jutaan. Ya. Tapi yang dihasilkan bisa 10 kali lipat, Pak ya. Amin Ya, gitu dong, Pak. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ya.
Karena memang belum panen sampai selesai, jadi belum bisa berspekulasi, Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, Ini luar juga biasa. pasaran kita nggak tahu. Ya tidak menentu ya, Tidak- fluktuatif ya. Tidak menentu. Paling murah dihargai berapa, Pak, kalau di Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, Pak? Saya pernah sudah dapat 2 kali harga 3.000 di sini. Oh, pernah sampai 3.000 juga. Ya, Kalau paling tinggi berapa, Pak? paling tinggi sampai 12.000. Itu dihargai di tempat di kebun. Ya, Waduh, luar biasa. harga di kebun. Harga di kebun 12.000 Sobat Survivor. Jadi Sobat Survivor ya, selain upaya yang upaya yang luar biasa harus berjuang seperti ini, ada hasil yang didapatkan juga yang tidak kalah menarik gitu ya. Sudah disampaikan oleh Pak Anton tadi. Oke Sobat Survivor, saya berusaha untuk menemukan titik terbaik untuk mengambil secara keseluruhan dari lahan beliau ini, tapi memang kesulitan karena lahannya yang naik turun, Pak ya. Ya, ya. Kalau di Jawa Barat ini lebih mirip seperti kayak kebun teh, Pak. Ya, kebun teh atau mungkin kebun tembakau gitu ya. Ya. Ada lagi adik saya di situ, Pak. Di bawah situ. Tanam tomat juga. Oh, tanam tomat di bawahnya lagi ya? Ya. Lebih subur lagi kemungkinan lahannya itu, Pak. Dia agak subur sebab dia masih muda. Masih muda. Terus kedua memang nutrisi yang dari sini turun ke bawah pada saat hujan, Pak. Ya, tapi kalau memang kesuburannya sama saja. Sama aja ya. Baik, baik, baik. Oke. Ini udah lahan Bapak ya? Ya, ini sudah lahan saja. Ya, artinya dari hasil upaya Bapak selama ini Bapak sudah membeli lahan gitu. Iya. Apalagi Pak yang sudah didapat dari hasil bertani ini, Pak? Selain lahan. Ya, puji Tuhan bisa sudah ya bikin rumah, tapi mungkin biarpun belum selesai tapi itu sudah rezeki. Wah, sudah mulai bangun rumah juga gitu ya. Kendaraan juga pasti ada, Pak ya. Kendaraan operasional gitu. Kendaraan motor ada. Iya, baik. Ya. Melihat lahan seluas ini, Bapak mungkin ke depan enggak rencana untuk tanaman-tanaman jangka panjang, Pak? Ada rencana juga. Sudah ada tanaman jeruk Tomat di ya, dalam ini. jeruk ya. Oke. jeruk. Ya, Pak Anton ini orang yang sangat cerdas, sudah memikirkan masa Ya, depan. Ini jeruk nipis. Ya. Di tengah-tengah juga nih ada lombok sudah. Oh, sudah ada lombok ya? Ya, jadi mati tomat, naik lombok. Oh, di dalam sini. Ya, di tengah nih. Saya mikirnya malah di jalan ini tadi, takutnya malah saya sudah injak. Tidak. Enggak ya? Oh, di tengah sini sudah ada lombok juga ya? Ya, di tengah jalan Oh. itu ada jeruk. Wah, luar Jeruk biasa. cangkok. Jadi ini yang saya pelajari dari Pak Anton, beliau ini sudah memikirkan masa depan sebenarnya. Karena pasti di pikiran Pak Anton tidak selamanya bakal kuat terus begini, Pak ya. Iya, iya, betul. Kerja di menanam tomat seperti ini kan perlu perhatian intensif ya. Iya, ya. Mungkin ke depan ketika sudah umur 50, Bapak sudah menikmati jeruk nipisnya gitu ya. Ya, ini harus kita tanam yang jangka-jangka panjang. Waduh, luar biasa. Jadi sudah ada tomatnya, sudah ada cabenya rupanya di bawah. Jadi Ada. ketika cabenya nanti sudah tomatnya sudah mati, ada yang bertumbuh lagi dari bawah dan masih menyerap nutrisi sisa-sisa dari tomat ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Lombok lagi tuh. Ya, lombok lagi setelah itu. Dan juga ada Ini jeruk. jeruk. Bapak tanam berapa batang jeruk di sini, Pak? Ada 200 pokok sudah. 200 pokok. Berarti sudah menutupi semua lahan tomat ini, Pak ya. Ya, sudah menutupi. Oke, sambil jalan, Pak, sambil panen, Pak. Takutnya nggak selesai-selesai nanti. Selesai ini. Selesai ya. Enggak lama ini. Nggak lama. Nanti saya beli sesuai harga tengkulak deh, Pak. Boleh ya, Pak ya? Bisa. Untuk saya bawa pulang itu mungkin sekitar 10 kilo, Pak. Bisa. Boleh, Pak ya? Ya, nanti di pinggir jalan. Ya, jadi tomat Pak Anton ini kita beli 10 kilo. Kita nggak tahu mikirnya gimana cara bawanya. Yang penting bawa dulu, yang penting beli dulu ya. Karena ada rekan-rekan guru di sekolah juga sangat minat dengan tomat Pak Anton ya, Sobat Survivor. Ya. Ini Pak, kalau warna-warna seperti begini, Itu bisa Ini- tahan, Pak ya? enggak. Kalau saya di dalam kebun itu, saya makan ini. Wih, seger ya? Segar. Apalagi kalau panas-panas ini. Iya ya. Tapi kalau terlalu masak seperti ini, dia agak terlalu asam. Asam ya? Ya. Oke. Justru pada saat masak itu malah asam ya? Ya. Wah, luar biasa. Jadi Bapak selalu menikmati makanan buah seger di sini ya. Iya. Oke, Sobat Survivor, saya senang dari Pak Anton bisa membagikan, bahkan tidak ada rahasia ya. Selalu dibagikan buat petani-petani pemula juga. Jadi yang ingin berupaya di lahan miliknya sendiri atau mungkin lahan yang dipinjam,
tidak masalah. Yang paling penting adalah ulet dan mau bekerja keras dan konsisten merawat tanamannya. Wih, kuat sekali Pak Anton. Pasti orang yang di bajunya Bapak ini pasti bangga sekali menonton video Bapak ini. Mudah-mudahan bangga. Ya, pasti, saya setuju Pak. Oke, Sobat Survivor, ini tidak puas-puas saya untuk merekam karena memang this is my first time experiencing the views like this. Tuh, enak banget pada saat panennya, tapi pada saat proses perawatannya juga enak banget. Nggak semudah itu ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Untuk bisa membuat lahan seluas ini semuanya subur merata, perlu ada perhatian ekstra, pemupukan yang teratur. Iya. Juga maaf Pak, aduh tumpah Pak, nggak bisa saya ini Pak. Apa? Aman nih. Biasa itu.